Malam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun rekan-rekan semua berada. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang paling terakhir, di mana saya akan mereview tentang materi yang telah kita semua pelajari, dan lebih tepatnya itu saya akan mereview tentang cara penarikan kesimpulan dari hasil uji yang telah dilakukan. Untuk contohnya itu saya akan mencontohkan tentang rancangan acak kelompok, di mana materi itu tentang pengaruh pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT terhadap hasil buah paprika. Berikut adalah perlakuan yang diberikan, di mana P0 adalah kontrol tanpa ZPT, P1 pupuk yang mengandung GA3 sebanyak 2 mili dan sampai perlakuan 4, di mana ulangannya ada 5 kali, dan hipotesisnya H0 adalah pemberian zat pengatur tumbuh GA3 memberikan pengaruh yang nyata. Tidak memberikan pengaruh yang nyata, maksudnya H0 tidak memberikan pengaruh yang nyata, dan H1 adalah pemberian zat pengatur tumbuh GA3 yang memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil buah paprika. Yang berikut adalah peta rancangan acaknya. Berikut adalah hasil dari uji ANOVA-nya. Untuk penarikan kesimpulan dari uji ANOVA itu sangat gampang. Kita hanya memperhatikan nilai signifikan. Jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka perlakuan tersebut berpengaruh nyata gitu. Nah, dalam contohnya ini adalah terhadap hasil buah paprika. Jadi ini contohnya adalah perlakuan di mana nilai perlakuan ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti perlakuan ini sangat berpengaruh nyata terhadap hasil buah paprika. Nah, jika nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka dilakukan uji lanjut. Contohnya itu adalah uji Duncan, uji LSD, uji Tukey, dan banyak lagi uji yang lainnya. Jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, contohnya itu pada nilai baris dan nilai kolom, nilai signifikan itu sebesar 0,891 dan 0,784, yang berarti nilainya ini tidak berpengaruh nyata. Yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,05, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut. Untuk uji lanjut yang dicontohkan itu adalah uji lanjut Duncan tentang pengaruh ZPT terhadap hasil buah paprika yang tadi. Cara membaca dari tabel Duncan ini itu ada 3 subset, yang ada subset 1, subset 2, dan subset 3. Nah, tiap-tiap perlakuan itu berada pada subset yang berbeda-beda. Nah, cara penarikan kesimpulannya itu dapat kita lihat bahwa P4 atau perlakuan 4 dengan 8 mili per liter itu berada di subset 1, yang berarti perlakuan ini memberikan pengaruh yang paling kecil. Nah, untuk perlakuan P0 atau kontrol dan perlakuan 3 dan perlakuan 1 itu berada di subset 2. Yang berarti perlakuan ini memberikan pengaruh yang lebih besar daripada perlakuan 4 dengan 8 mili per liter, atau dapat kita lihat di sini bahwa adalah perlakuan tersebut dari perlakuan 3 ini, perlakuan 0, perlakuan 3, dan perlakuan 1 itu memberikan pengaruh yang tidak jauh berbeda gitu, karena dia berada di dalam satu subset. Nah, sedangkan untuk perlakuan 2 dengan 3 mili per liter itu berada di subset yang ketiga, yang menunjukkan bahwa perlakuan ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap hasil buah paprika. Jadi begitu cara penarikan kesimpulannya. Saya ulangi kembali. Untuk cara penarikan kesimpulan itu kita lihat di sini posisi subsetnya dari masing-masing perlakuan. Jika perlakuannya itu berada di subset 1, berarti perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap apa? Jika penelitiannya terhadap hasil buah paprika, dibuat di situ hasil buah paprika. Jika terhadap peningkatan bobot hewan ternak, dibuat peningkatan bobot hewan ternak. Itu tergantung dari penelitiannya begitu. Jika posisi perlakuan itu ada di subset 1, berarti perlakuan tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar atau pengaruh yang kecil. Nah, jika perlakuan itu berada di dalam satu subset, itu berada di subset 2, berarti perlakuan tersebut memberikan pengaruh yang lebih besar dari
perlakuan yang berada di subset 1. Namun dari ketiga perlakuan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketiga perlakuan ini tidak memberikan pengaruh yang berbeda begitu. Karena nilainya hampir-hampir sama besar dari 45,080 dan 45,260, kemudian ada 45,700. Dan untuk perlakuan yang berada di subset 3 itu menunjukkan bahwa perlakuan ini merupakan perlakuan yang memberikan pengaruh yang sangat besar, dan itu berbeda dari maksudnya perlakuan 2 ini memberikan pengaruh yang sangat besar dan lebih besar daripada perlakuan yang berada di subset 1 dan subset 2. Oke, kita lanjut. Oke, berikut adalah contoh yang subsetnya ada 4. Jadi untuk menarikkan kesimpulan itu sama dengan yang tadi. Berikut adalah hasil uji Duncan perlakuan naungan. Nah, ini dapat kita lihat bahwa di sini ada 4 subset, di mana perlakuan naungan yang keempat itu berada di subset 1, yang berarti perlakuan ini memberikan pengaruh yang paling kecil. Dan perlakuan N3 atau naungan yang ketiga itu berada di subset yang kedua, yang berarti perlakuan N3 ini memberikan pengaruh yang lebih besar daripada perlakuan N4. Dan perlakuan N2 itu berada di subset 3, di mana perlakuan ini memberikan pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan perlakuan naungan 3 dan naungan 4. Dan perlakuan N1 itu berada di subset 4, yang berarti perlakuan naungan ini memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh naungan yang lain, dari perlakuan naungan yang lain. Oke, begitu ya. Dan di sini kan perlakuan naungan. Nah, nanti ditambahkan ini terhadap pertumbuhan atau terhadap apa begitu dari tumbuhan. Nah, ini kan dapat di sini pengaruhnya itu terhadap bobot buah cabai. Begitu. Jadi saya ulangi kembali. Jika perlakuan itu berada di subset 1, berarti perlakuan tersebut memberikan pengaruh yang paling kecil. Jika perlakuannya berada di subset 2, berarti perlakuan ini memberikan pengaruh yang lebih besar daripada perlakuan yang berada di subset 1. Dan jika perlakuan ini berada di subset yang ketiga, maka perlakuan ini memberikan pengaruh yang lebih besar daripada perlakuan yang berada di subset 2 dan subset 1. Dan jika perlakuan ini contohnya adalah perlakuan naungan 1 berada di subset keempat, di mana perlakuan ini memberikan pengaruh yang paling besar jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Dan itu ditambahkan nanti terhadap apa pengaruhnya, apakah terhadap bobot buah cabai atau yang lainnya begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada contohnya, contoh uji Duncan terhadap perlakuan N3 dan terhadap H. Ini terhadap bobot buah cabai juga ya, masih sama. Untuk penarikan kesimpulannya itu juga masih sama seperti yang tadi. Jika perlakuannya berada di subset 1, maka perlakuan ini tidak memberikan pengaruh yang besar atau memberikan pengaruh yang kecil. Jika perlakuan ini berada di subset 2, maka perlakuan ini memberikan pengaruh yang lebih besar jika dibandingkan dengan perlakuan yang berada di subset 1. Dan jika perlakuan ini berada di subset 3, maka perlakuan ini memberikan pengaruh yang paling besar jika dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Begitu. Kan ini masih sama. Nah, untuk penarikan kesimpulan dari hasil homogenus, ini dapat kita lihat di sini ada 2 simbol, itu huruf kecil dan huruf kapital. Nah, untuk pemberian huruf kecil dan huruf kapital ini berbeda. Untuk pemberian huruf kecil atau pembacaannya, cara membacanya itu, kalau untuk huruf kecil itu mulai dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, ini kan di sebelah kiri ada N ataupun naungan, dan di sebelah kanan itu ada H ataupun harmonik. Nah, untuk pemberian huruf kecil ini atau pembacaannya dimulai dari sini. Jika perlakuannya N1 terhadap H1 atau naungan 1 terhadap harmonik 1, yang dibaca adalah huruf yang kecil. Begitu. Jika terhadap maksudnya itu jika yang di sebelah kiri ini berada yang di sebelah kanan atas, itu membacanya secara horizontal. Dan untuk membaca yang huruf kapital itu terbalik.
mulai dari yang sebelah kanan atau yang atas ke perlakuan yang sebelah kiri atau N1, maka itu dibaca secara vertikal. Oke, contohnya itu perlakuan N1 terhadap H1 ataupun harmonik 1. Oke, saya ulangi lagi. Jika kombinasi dari perlakuan N1 dan H1 terhadap perlakuan N1 dan H2, maka ini perlakuannya berbeda nyata. Dapat kita lihat dari perbedaan hurufnya. Yang di sebelah kiri adalah huruf A kecil dan yang di sebelah kanan adalah huruf B kecil. Begitu juga untuk perlakuan N1, kombinasi N1 H2 terhadap kombinasi N1 dan H3, di mana simbol hurufnya itu berbeda. Yang satunya, yang N1 H2 itu adalah simbolnya B kecil, dan simbol dari perlakuan N1 H3 adalah C kecil, yang berarti kedua perlakuan ini berbeda nyata begitu. Oke, selanjutnya untuk yang perlakuan H1 terhadap N. Maksudnya perlakuan H ataupun harmonik terhadap naungan. Oke, untuk cara membacanya itu dimulai dari perlakuan kombinasi perlakuan H1 terhadap N1 dan perlakuan H1 kombinasi perlakuan H1 dan N2 itu berbeda nyata. Dapat kita lihat bahwa dari perlakuan H1 N1 itu memiliki simbol huruf kapital D atau D besar, D kapital maksudnya. Dan perlakuan dan kombinasi perlakuan H1 dan N2 itu dilambangkan dengan huruf C kapital, yang berarti kedua perlakuan ini berbeda nyata. Oke, kita lanjutkan lagi contohnya yang lain adalah perlakuan H1, kombinasi perlakuan H1 dan N3 terhadap perlakuan H1, kombinasi perlakuan H1 dan N4. Di sini kan hurufnya berbeda. Yang satu huruf B besar atau B kapital, yang satunya lagi A kapital. Nah, jadi kombinasi perlakuan H1N3 terhadap kombinasi perlakuan H1N4 itu berbeda nyata jika dilihat dari ini, dari hurufnya. Oke, jadi intinya untuk membaca tabel homogenus itu, jika kita ingin membaca kombinasi perlakuan yang dari sebelah kiri, di sebelah kiri, terhadap kombinasi perlakuan yang ada di atas, itu yang dibaca secara horizontal. Dan jika kita membaca kombinasi perlakuan yang berada di atas ini, itu contohnya H1, H2, H3, terhadap perlakuan yang di sebelah kiri, itu ada naungan N1, N2, N3, N4, itu cara membacanya secara vertikal. Itu ada D besar, ada D kapital, C kapital, B kapital, A kapital, dan begitu seterusnya untuk tabel yang selanjutnya begitu. Contohnya itu adalah di cara kita membaca kombinasi perlakuan N1 terhadap H4, itu yang dibaca adalah huruf kecilnya. Dan jika kita membaca kombinasi perlakuan H4 terhadap N4, itu yang dibaca adalah huruf kapitalnya begitu. Oke, dapat kita lihat di sini. Kombinasi perlakuan H1 N1 berbeda nyata terhadap kombinasi perlakuan H2 N1. Dan begitu juga kombinasi perlakuan H3 N1 dan kombinasi perlakuan H4 N1. Oke, dapat kita lihat di sini ya, itu berbeda nyata. Ya begitu ya. Kita lanjutkan untuk materi yang terakhir, itu adalah analisis regresi. Kita lanjut ke materi analisis regresi dan korelasi. Ini contohnya adalah hubungan dosis vitamin dengan bobot ternak. Di mana H0 dosis vitamin tidak memberikan pengaruh dan H1 itu adalah yang memberikan pengaruh. Ini adalah contoh tabelnya. Nah, kita bahas yang pertama adalah tabel normalitas. Nah, jika untuk membaca normalitas ini sama seperti kita cara membaca tabel ANOVA. Itu yang kita lihat adalah nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, berarti
data ini terdistribusi secara normal. Dan jika datanya lebih kecil dari 0,05, maka data ini tidak terdistribusi secara normal. Ya begitu ya. Terbalik jika kalau kita membaca tabel ANOVA itu kan yang lebih kecil dari 0,05 itu berarti berpengaruh nyata. Namun yang jika kita membaca tabel dari normalitas itu jika lebih besar dari 0,05 maka data itu terdistribusi secara normal. Dan jika data itu jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 berarti datanya tidak terdistribusi secara normal gitu. Oke, dapat kita lihat nih tentang grafiknya, grafik normalitas dosis vitamin. Jadi dapat kita lihat ini adalah pola persebarannya yang titik-titik ini terhadap ini garisnya. Jika kita amati pola persebaran titik-titik ini itu terdistribusi secara normal begitu. Dan distribusinya itu tidak jauh dari garis lurusnya. Nah, berikutnya juga dapat kita lihat grafik normalitas terhadap bobot ternak. Ini dapat kita lihat titik-titiknya ini itu terdistribusi secara rata, secara normal begitu maksudnya. Itu terdistribusi secara merata. Nah, untuk membaca grafik ini contohnya adalah berdasarkan grafik tersebut nilai observasi bobot ternak terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai yang terdistribusi secara merata. Nah, untuk kita dapatkan nilai observasi bobot ternak terdistribusi secara merata itu ya dari nilai signifikan yang tadi. Jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, berarti datanya terdistribusi secara normal. Dan lebih kecil dari 0,05, berarti datanya tidak terdistribusi secara normal. Dan begitu juga cara membaca kesimpulan dari grafik normalitas dosis untuk membaca grafik normalitas begitu. Ini contohnya adalah berdasarkan grafik tersebut, nilai observasi dosis vitamin terdistribusi secara normal. Dapat kita lihat nih dari pola persebarannya itu secara normal ataupun secara merata. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk melihat nilai korelasi antar dosis vitamin dan bobot ternak, ini hanya contoh ya. Oke, untuk penarikan kesimpulan itu yang paling penting adalah kita lihat dari nilai ininya, nilai korelasinya. Jika nilai korelasinya itu sebesar 1, ingat ya, jika nilai korelasinya itu sebesar 1, berarti dia menunjukkan bahwa korelasi antara ini contohnya adalah dosis vitamin dan bobot ternak itu memiliki hubungan yang kuat. Jika dia lebih kecil dari 1, maka dia tidak memiliki hubungan yang kuat. Oke, paham ya semuanya? Oke, saya ulangi kembali. Untuk menarik kesimpulan dari korelasi, itu kita hanya melihat dari nilai korelasinya. Di sini ada berapa nilai korelasinya. Jika nilai korelasinya itu sebesar 1, maka apa di sini yang kita ujikan? Contohnya di sini adalah dosis vitamin dan bobot ternak. Berarti nilai korelasi antara dosis vitamin dan bobot ternak itu berhubungan kuat. Oke, untuk membaca nilai korelasi itu dengan kaitannya dengan hubungan yang kuat gitu. Hubungan sangat kuat. Jika nilainya sebesar 1, maka hubungannya sangat kuat. Dan jika nilainya lebih kecil dari 1, maka hubungannya tidak kuat begitu. Oke, kita lanjutkan dengan regresi. Cara penarikan kesimpulan dari regresi ini, kita hanya memperhatikan nilai dari R. Berapa nilai R yang didapatkan dari hasil ujinya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa kita tarik kesimpulannya, nilai R square yang didapat dari regresi model summary adalah sebesar 1. Ini 1 ya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar dosis vitamin dan bobot ternak sangat kuat. Oke, sama seperti nilai korelasi tadi. Itu kita hanya melihat hubungannya. Apakah hubungannya kuat atau tidak kuat. Dan itu dapat kita lihat dari nilai R-nya, R square. Jika nilai R-nya itu sebesar 1, maka hubungannya sangat kuat. Dan jika di bawah 1, maka hubungannya tidak kuat begitu. Lanjut untuk regresi ANOVA. Ini sama seperti yang lainnya. Sama dengan tabel-tabel ANOVA uji-uji sebelumnya. Kita hanya melihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikan yang didapatkan itu
lebih kecil dari 0,05, berarti ini contohnya adalah bahwa dosis vitamin berpengaruh nyata terhadap bobot ternak. Oke, ingat ya, jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka berpengaruh nyata ataupun berpengaruh sangat nyata. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka tidak berpengaruh nyata. Ingat aja itu ya. Nah, untuk regresi koefisien itu juga sama. Kita hanya melihat nilai betanya dan lihat nilai signifikannya. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa dari uji regresi koefisien didapatkan nilai beta sebesar 1. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dosis vitamin dan bobot ternak itu sangat kuat. Masih sama seperti yang tadi. Jika nilainya sebesar 1, maka memiliki hubungan yang sangat kuat. Jika nilainya di bawah 1, maka hubungannya tidak kuat. Dan jika kita membaca nilai signifikan, didapatkan bahwa di sini signifikannya lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa dosis vitamin berpengaruh nyata terhadap bobot ternak atau H1 diterima dan H0 ditolak. Ingat, jika H0 ini adalah H0 ini berarti bahwa jika di sini adalah dosis vitamin terhadap bobot ternak, berarti dia tidak berpengaruh nyata. Dan H1 adalah yang berpengaruh nyata begitu. Hipotesis ya. Hipotesisnya berpengaruh nyata dan tidak berpengaruh nyata. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Penarikan kesimpulan ini sangat penting ya untuk dipelajari kembali, dan itu tidak hanya terkait erat begitu untuk ujian akhir praktikum, namun untuk penarikan kesimpulan ini itu sangat berpengaruh, sangat terkait dengan tugas akhir dari rekan-rekan semua nantinya, karena kita tidak ada yang tahu kan penelitian kita itu akhirnya kemana, atau apakah penelitian kita itu di lab dengan menggunakan rancangan acak ini. Tentu kita harus paham tentang cara penarikan kesimpulannya. Jika kita tidak paham, maka nanti yang akan susah kita sendiri begitu. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semuanya atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatan dan semangat untuk ujian akhir praktikumnya, dan materinya dipelajari kembali agar materi ini tidak hanya tinggal di laporan dan tinggal di diktat saja. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, sore, dan malam.